Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah Sehat? baik Pak Bambang, alhamdulillah. Oke. Sekarang saya sedang berada di Tawangmangu. Tepatnya di apa namanya? Resto Bumilang. Resto Iya. Bumilang. Dan sekarang saya bersama dengan Mbak apa Bu? Hayo. Gimana? Kalau melihat seperti ini, Bu apa Mbak? Dia aja. Oh gitu ya, aduh. Mbak Evi, nama lengkapnya siapa? Evi Uki Noviasari. Itu gimana dulu ceritanya orang tua? Orang tua Kasih saya nama. itu saya bertanya, kenapa harus ada Evi? Terus habis itu dilanjutkan Uki, terus Novia, terus Sari. Evi itu ternyata bapak saya itu mimpi katanya, mimpi ketemu sama penyanyi namanya Evi Tamala. Wow. Gitu ceritanya. Terus muncul kata Evi. Uki itu berasal dari kata nama mama saya. Sri Basuki, akhirnya diambil yang kata Uki-nya. Novia itu saya lahir di bulan November. Novia. Tanggal berapa? 19 November. Oh 19. Sama kayak Pak Bambang? Iya. Oh, juga 19 November? Enggak. Enggak, cuman bulannya aja berarti. Iya. Sari katanya itu apa ya? Bunga yang wangi kayak kalau orang itu cewek itu cantik seperti itu. Ya, kayaknya mulai panas, kemarinnya mulai muncul. Mulai Mbak ini Evi, auranya. umurnya berapa sekarang? Saya 36 tahun. Mbak Evi, di Iya. usia ke-36 ini, Iya. usahanya udah banyak. Alhamdulillah. Bagaimana jenengan merintis karirnya? Awalnya apa? Saya awalnya itu merintis karir sama suami Pak. Udah punya suami ya? Iya, alhamdulillah punya Ojo patah hati. satu suami, satu anak umur 13 tahun. Kemudian saya itu pertama kali menikah dengan suami saya itu belum lulus kuliah. Jadi saat itu saya masih mengerjakan TA. Terus saking takutnya kehilangan saya ya Pak ya, suami saya. Saya diajak nikah, terus itu kebetulan suami ada usaha di koperasi. Sebentar, semester berapa waktu itu? Semester 7 berarti. Enggak, saya itu ambil D3, berarti semester 5. 5. Iya. Jurusannya apa dulu? Akuntansi. Oh, akuntansi. Iya. Setelah nikah, saya diajak ngurus Tapi koperasi. selesai kan akhirnya kuliah? Iya dong. Oke. Alhamdulillah dapat gelar AMD gitu. Terus awal mula di koperasi. Nah, di dalam koperasi itu kan terbagi dalam beberapa unit, Pak. Ada kita di koperasi serba usaha, ada sound system, video shooting, biro perjalanan, sama apa Biro jodoh? itu? Enggak. Itu kayaknya Pak Bambang aja. Bukan ahlinya saya. Kemudian gitu berkembang, terus kita mencoba ke usaha kuliner. Kuliner. Iya. Kulinernya apa waktu itu? Itu kemarin itu kan ada tempat wisata baru nih di Tawangmangu di Wonder Park. Nah itu ada pembagian kayak kios-kios gitu Pak, buat rumah makan gitu. Nah kebetulan saya ikut ngantri dapat satu kios. Saya juga buka rumah makan kecil-kecilan lah, yang menunya itu juga nggak yang, maksudnya menu Nusantara, jenis kayak yang di sini juga ada, di sini nanti ada jenis kayak nasi pecel, nasi goreng, soto, seperti itu. Tapi kalau ditanya bisa masak? Bisa. Luar biasa. Iya, karena hobi juga saya masak. Hobi masak? Hobi masak. Kalau makan? Kurang hobi saya. Saya hanya hobi masak, bener. Saya Ya, itu terus kalau- yang makan siapa kalau masak? Kalau saya masak kan ada suami, Oh. ada anak, ada ibu, bapak. Iya, gitu. Kalau makanan favoritnya apa? Saya paklay. Saya makanan yang ada sayurnya itu saya semua suka. Kalau yang daging-daging saya nggak begitu suka. Cantik mulai kapan? Gimana? Cantik Kayaknya mulai- dari lahir deh kayaknya. Kalau dari lahir ini kayaknya. Mbak, kemudian Iya. setelah kuliner, Iya. waktu itu dianggap berhasil nggak? Kalau berhasil enggaknya, soalnya di kuliner itu di Wonder Park itu baru berjalan 2 tahun Pak. Tahun berapa sih waktu itu? Itu 2020. Loh, belum lama. Iya kan baru 2 tahun di kuliner itu di Wonder Park. Kemudian awal bulan Februari tahun 2022 itu kita ada proyek ke sini, Kesini tuh kemana? ke Resto Bumilawu ini. Nggak tahu. Oh gitu ya, tak kasih tahu ya. Enggak, maksudnya gini, saya, suami sama saudara itu lihat prospek ini nih, sekitar sini itu yang nggak punya lahan aja berani berspekulasi, dia sewa tempat dalam jangka waktu yang lama. Terhitung kali, bukan spekulasi. Apa? Terhitung. Iya, maksudnya enggak, maksud saya itu dia itu berani membuka Usaha. usaha kuliner
di tempat yang bukan miliknya. Kenapa kita yang punya milik sendiri, tanah sendiri nggak berani nyoba gitu. Akhirnya kita rembukan bareng-bareng keluarga, berani nggak nih kita buka resto nih. Tuh akhirnya itu diputuskan Februari 2021 kemarin. Belum lama. Iya, 10 bulan. 10 Februari sampai Desember. Itu sebenarnya nggak gini. Udah nih kita sepakat nih Februari, oke, kita bikin resto di lahan kita nih. Udah dikonsep, selesai. Kita itu sebenarnya itu apa itu Pak? Targetnya itu nggak akhir Desember ini. Sebenarnya kita itu lebih ke besok Lebaran. Tapi karena masih ternyata 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Iya, tapi ternyata karena pengerjaannya itu alhamdulillah Cepat, dapat tenaga yang bisalah diajak lari gitu. Akhirnya November udah kelar kita. November kelar, akhirnya udah openingnya nggak usah nunggu ini, nggak usah nunggu seperti rencana yang semula, yang awalnya. Akhirnya gimana kalau kita maju ke Desember, berani nggak? Ya udah. Berarti baru aja Desember ini. Iya, 24 kemarin baru. 24. Iya. Oh, belum lama. Belum lama, baru berapa hari nih? 24 ini tanggal berapa sih Pak? 28. 4 hari. 4 hari. Iya. Menunya apa saja? Menunya nih. Hafal nggak kita tes? Hafal dong. Apa coba? Mulai dari snacknya nih, cek ya. Snack, kita ada yang pertama ada molen Bumi Lawu. Molen. Khas Bumi Lawu. Khasnya apa sih? Khasnya itu molen itu kan identik dengan pisang. Jadi olahan dari tepung, di dalamnya dibalut, di dalamnya ada pisangnya, kita olah, kita goreng, udah jadinya molen. Nah, yang membedakan dengan molen yang lain apa? Ya nanti dirasakan dulu. Nah, nanti begitu dirasakan Bapak Mas, oh iya beda nih. Ini bener-bener. Ini ada bumi-bumi lawunya, pasti gitu. Kemudian yang kedua ada tempe mini kempul. Ini mini kempul. Kenapa disebut mini? Karena ini memang ukurannya kita bikin kecil sesuai dengan namanya. Kenapa ada kata kemulnya? Ini kan dibalut dengan tepung. Jadi seakan-akan kayak orang Jawa bilang kemulan. Ada apa ya? Ininya dibalut tepung seperti itu. Kemudian ada lagi singkong crispy, di mana Tawangmangu itu terkenal dengan singkongnya. Jalak Tawo. Jalak Tawo. Jadi kita pakai asli singkong Jalak Tawo, diolah, dikemas jadi ya singkong crispy. Tuh, ya. Terus ternyata keren ya. Hafal ya. Iya. Tapi dong. walaupun bisa masak juga. Bisa masak saya. Nah, kalau masak yang favorit apa masakan favoritnya? Saya maksudnya gimana? Maksud yang di sini apa saya yang di rumah? Whatever. Kalau saya yang di rumah itu segala sayuran pasti. Tiap hari saya masak harus ada sayurannya. Dan di sini memang melimpah ya. Sayur kebetulan melimpah. Kan di Tawangmangu. Ini di Tawangmangu ya teman-teman. Tawangmangu guys. Nah, kemudian ini harganya itu berapa? Oh, minimal berapa? Proporsinya ya. Yang paling murah di sini apa? Berapa? Yang paling murah 10.000 snack. Apa? Ini semua snack di sini 10.000. Kita pukul rata 10.000 semuanya. Gitu. Iya. Terus minuman. Iya. Ini yang ada di depan saya ini apa itu ini? namanya susu jahe. Susu jahe. Iya, susu jahe. Bener nyebutnya ya. Saya di bawah itu kalau ngomong jahe susu dimarahi. Kalau sini susu jahe. Ya benar. Ya benar. Kan susunya di depan. Susunya di depan. Enggak mungkin susu itu di belakangnya. Ternyata wes rono berarti. Wes rono ning isor berarti. Nah, ini kalau ditanya tapi ngetes apa manfaatnya jahe? Jahe itu penghangat. Wah. Nah, ini yang paling rekomendasi. Kita di Tawangmangu itu tempatnya dingin. Kebetulan sama kayak cuaca hari ini nih. Benar-benar dingin, diselimuti kabut. Nah, cocoknya kita minum di susu jahe. Ya, kalau nggak dingin, nggak hujan, bukan Tawangmangu. Iya, Tawangmangu tentu dengan dingin. Nah, kalau untuk kesehatan tahu nggak? Kalau kesehatan, aduh kurang tahu Pak. Untuk kesehatan. Nah, gimana? Saya juga nggak tahu. Oh gitu ya. Berarti kita harus belajar bareng-bareng ya, gitu ya. Yang jelas ini bagus untuk peredaran darah. Iya. Jadi kalau yang sudah mulai kerja, duduk terus, nggak banyak gerak, aktivitasnya ini bagus. kurang seperti Susu untuk membersihkan, meluruhkan segala sesuatu. Sehingga ini cocok banget. Saya icipi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Tawangmangu, keluar pasti asapnya keluar kan. berasa di Korea gitu ya Pak ya. Hati-hati karena walaupun kelihatannya panas tapi Anda harus hati-hati minumnya karena bisa jadi nanti melepuh. Jadi
Jangan kepedean minum terus glegek-glegek banyak gitu, dikit-dikit aja. Oke, Mbak, yang sudah datang ke sini terpantau nggak dari mana saja gitu? Kebetulan gini, setelah 4 hari kok, 4 bulan maaf ya, 4 hari berjalan ini setiap ada tamu, saya mendatangi. Setiap ada tamu saya mendatangi, maaf Bapak Ibu dari mana? Tahu Bumi Laut dari mana? Apa ini tadi jalan terus belok? Apa sebelumnya ada info-info nih seperti itu? Jadi saya tahu. Dan selama 4 hari buka ini yang paling jauh pengunjungnya itu dari Wonogiri Pak. Wonogiri. Kemarin 1-2 mobil ada sekitar 15 orang kesini. Mbak, dari mana Mbak? Wonogiri juga ternyata, iya. Sengaja. Bener kan? Terjauh juga. Kemarin 2 rombongan Mbak, 1 keluarga besar gitu tak tanya. Tahu dari mana Mbak? Sini tahu dari mana? Tahu dari mana? Asal lewat Tahu aja sini ini dari tadi mana? apa? Asal lewat atau? Baru lewat. Baru lewat. Kenapa kok tertarik? Iku sing diwawancara sapa? Kenapa kok tertarik ke sini? Oh, nyaman. Nyaman ya Mbak ya. Semoga makan minumannya juga sesuai. Ya. Makasih Selamat Mbak. menikmati ya Mbak ya. Mbaknya dari Wonogiri ternyata nggak sengaja juga tadi yang di. Nah, itu ilmunya dapat dari mana? Itu ternyata dari Instagram. Bukan, jenengan bisa gimana? kemudian deketin sama pengunjung, ramah. Iya, ya saya kan gini Pak, saya pokoknya yang pertama itu pelayanannya harus nomor 1. Kalau kita sebagai saya ini merasakan saya sendiri kalau kita tuh jajan di mana, makan di mana, kalau diistimewakan tuh rasanya kan seneng. Nah, saya pengennya juga gitu. Tamu-tamu saya di sini juga harus seneng gitu. Di sini ada apa saja? Fasilitasnya maksudnya. Kita mulai dari bawah ya Pak. Boleh. Dari bawah itu kita menyediakan swimming pool, kolam renang. Berapa lebarnya? Aduh, kalau masalah lebar nggak tahu ya. Tapi itu khusus untuk anak-anak aja sih sebenarnya. Berarti saya nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Berarti saya ngana aja anak ya. Iya. Anaknya tetangga. Anak tetangga, monggo. Konangan. Ada. Oke, swimming pool untuk anak ya. Iya. Jadi orang tuanya kulineran, anaknya bisa berenang. Apalagi. Kemudian kita ruangannya itu free wifi. AC? Nggak perlu. Kayaknya malah nanti saya dimarahin tamu ini. Ngapain gitu ya. Di sini udah dingin, iya, ada AC. Kemudian ditanya password. Passwordnya rahasia 1 2 3 kecil semua. Iya. Enggak Mbak, ini kan mati lampu. Jadi memang nggak bisa diakses juga wifi-nya. Iya, masih mati lampu. Mbak, gitu. Dagangnya kok cewek-cewek nggak ada cowoknya? Oh, udah menikah ya? Oh, kayak belum menikah. Jadi begini ya. Kalau ditinggal. Terus healing ya, nggak ada suami ya. Kalau yang sini sama suami. Oh gitu ya, pasti itu. Oke. Setelah itu free wifi, apalagi? Full karaoke. Kita ada meeting room. Meeting room. Ya. Ini sampai muat berapa? Ini 60 orang. 60. Iya. Oke. Terus apa? Sound jelas ya, include ya. Kayak apalagi? Apa ya? Tempatnya Instagramable, view-nya bagus, tempatnya nyaman. Nah, seperti itu. Dari 4 hari ini kira-kira pengunjung kan jenengan sudah bisa nonton nih, yang paling disukai. Ini dari menu itu ya, Saikoro Black Pepper Skewer. Ini ada. Aku belum pede pakai kacamata. Saikoro, perlu dicoba itu sebenarnya. Saikoro. Iya, itu sate, jadi sate, tapi dari sate daging sapi. Daging sapi. Olahan daging sapi. Kok aku lagi ngomong gitu? Iya, hanya ada di Bumi Lawu, nggak, di yang lainnya nggak ada Pak. Itu dapat dari mana resepnya? Itu saya dapat kenalan chef ceritanya. Iseng-iseng ngobrol gitu, ayo dong aku dibikinin menu spesial dari kamu apa dong gitu. Akhirnya oke, tak bikinin menu nih spesial, kayaknya belum ada yang lain gitu. Itu ketemu itu. Sebenarnya sate sapi, bedanya sama sate sapi apa? Kalau sate sapi itu kan pure dagingnya sapi, kalau itu olahan daging sapi. Iya, kita olah, kemudian kita bentuk dari dadu kayak gitu, kemudian dikombinasi sama paprika, bombay, ada sausnya. Sate nyunduknya gimana? Apa? Kan sate. Iya. Nyundui? Maksudnya nyundui? Nyundui paprika dan sebagainya? Iya bisa. Makanya itu spesialnya itu. Saikoro Black Pepper Skewer. Ada skewernya. Iya. Kalau sate kelinci, kan Tawangmangu identiknya kan itu. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Kenapa nggak ada?
Ya karena kita ini aja, kalau yang lain udah kita bikin menu baru aja gitu. Nanti tidak ngerusak yang lainnya. Benar. Nah dari situ kira-kira prospek kedepannya menurut jenengan gimana nih? Gini, kita itu sebenarnya dari awal mau bikin nggak cuma resto, mau ada homestay-nya. Ya, jadi nanti sebelah situ kita bangun next project ya Pak ya. Oh itu kan sudah ada undang-undangnya itu ya? Enggak, yang ini sebelah ini, tanah sebelah ini. Oh ini? Itu kan kebetulan sampai ujung sana milik kita. Sugih yo? Oh enggak. Kalau kaya enggak itu relatif Pak, tergantung ya. Seberapa pun itu adanya kurang terus. Yang penting kita bersyukur, ya kan Mas, seperti itu. Agar kemana speechless? Speechless. Oke. Nggak ada yang mirip mantan. Oke. Nah terus setelah ada homestay apa lagi? Enggak, ini yang masih jadi ini next project kita kan homestay belum terlaksana ya. Jadi kita apa itu? Ini nih Molen Bumi Lawu seperti ini. Monggo dirasain Pak. Iya, sambil cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita rencananya nanti Insya Allah pertengahan tahun 2023 kita mulai bikin homestay. Jadi nanti di sini restonya, di situ homestaynya. Kita bikin model kayak ala-ala glamping kayak gitu loh Pak. Jadi cuma satu kamar dengan dapur, kamar mandi, teras seperti itu. Bukan villa ya, lebih ke iya sih nggak sih homestay kan. Jadi ala-ala glamping kayak gitu. Saya belum bisa bedain ini. Oh iya, menurut Bapak sama aja? Belum bisa bedain kan bukan berarti sama saja. Oh gitu. Berarti lidah Bapak makan molen itu masih kurang. Ibaratnya jam terbangnya lidahnya itu ke molen itu masih. Pisangnya lebih legit ya? Iya, karena kita pakai pisangnya. Kalau orang Tawangmangu itu bisa bilangnya pisang apa itu namanya bawen. Yang asli dari Tawangmangu Pak. Karena kan ada pisang datang dari Lampung kayak gitu, itu beda rasanya. Walaupun udah mateng, bener-bener lunak kayak gitu, tapi nggak manis. Tapi kalau asli pisang Tawangmangu itu walaupun belum lunak itu manis pasti. Jadi kita pakainya itu. Buntalnya ini tidak seperti yang lain yang biasa kan. Gitu ya. Biasanya kan kayak gepeng-gepeng pipih gitu. Kalau kita enggak, kita kemas ya tampil beda lah. Jadilah Molen Bumi Lawu, Pak Bambang. Ada berapa istilahnya yang dikaryakan di sini berapa orang sih? Karyawannya? Semua ada 14. 14? Iya. Buka jam berapa sampai jam berapa? Kalau weekday kita jam 9 sampai jam 10, kalau weekend jam 9 sampai jam 9 pagi. 9 pagi dong. Sampai jam 10 malam. Kalau weekend 9 pagi sampai jam 11 malam. 11. Kenapa enggak? Gimana? 12 gitu. Harus gimana maksudnya? Ya misalnya jam 1. Kalau menurut saya itu orang itu kalau kerja lebih dari 8 jam itu udah semuanya udah kan bisa shift. Ya memang kita udah shift. Jadi 8 jam kerja. Hitungannya kan jam 9 sampai jam 4. Kalau yang shift siang jam 2 sampai jam 10. Udah. Kalau lebih dari itu tuh saya sendiri nanti moodnya jadi jelek, kesehatannya nanti jadi gini. Kemudian udahlah. 8 jam kerja aja, jam 10 kita close, weekend jam 11 kita close. Ada alasan lain mungkin? Atau mungkin misalnya gini, lepas jam itu mungkin pengunjungnya mau sedikit? Nah kalau di sini tuh kalau kita mau buka 24 jam itu prospeknya belum bagus sih Pak. Jadi lebih dari jam 11 itu udah sepi banget. Seperti itu. Cerita dong, ini alamatnya di mana? Ini alamatnya di Ombang-Ombang, Jalan Tembus Ombang-Ombang, Blumbang, Tawangmangu. Nah, harapannya ke depan apa nih? Ini pertanyaan terakhir. Ini soal resto ya. Harapannya restonya berkembang sesuai dengan harapan. Terus kita project berikutnya juga segera terlaksana, homestay-nya segera jadi gitu. Oke. Ya, teman-teman di sini memang nyaman. Anak-anak saya dengerin suara anak-anak di bawah itu. Kebetulan ada event ulang tahun ini, ada reservasi ulang tahun. Oh, ulang tahun. Jadi kalau mau ulang tahun, rapat 60 orang juga tercover. Iya. Nah, kalau rapat menunya bisa apa saja biasanya? Kalau yang udah-udah, itu menu juga nggak harus yang diinput di daftar menu. Kemarin juga ada yang minta, Mbak aku minta kambing guling. Bisa. Mbak aku nggak ada menu yang di sini, mintanya sejenis kayak itu loh Pak, apa? Barbecue dan bakaran-bakaran, karena anak muda kuliah juga makrab kayak gitu. Terus kita sediakan, ya udah nggak apa-apa, bisa kita sediakan. Pokoknya mintanya apa, oke.
Terus dari yang kemarin itu, minggu kemarin itu biro anak sekolah nih mampir ke sini. Itu menunya kan yang biasa kayak mie goreng, ayam goreng, perkedel seperti itu. Sesuai permintaan aja. Besok Hafiza Trans recommended ke sini ya. Kalau mampir kan ya silahkan ke sini Hafiza Trans. Bumilau Resto, Bumilau Resto. Tawangmangu. Nah, mudah-mudahan bisa berkembang lebih Amin. regeng Amin. dan bisa bermanfaat ya tentunya. Amin, Karena kan karyawan juga akhirnya ngambil dari sini kan? Iya, lokal aja. Lokal. Sekedar aja. Kalau saya lokalisasi. Lokal. Kelihatan, Pak. Oke, cuman yang jadi masalah mungkin listrik ya. Iya, karena mudah-mudahan kebetulan tercover. mati lampu. Ada nggak yang kesini tuh cuman wifi-an gitu? Nugas. 4 hari ini 1 kali. Mojo di pojokan, udah dia laptopan gini dan nggak apa-apa. Memang kita walaupun kayak gitu udah kita welcome aja seperti itu. Jadi boleh ya silahkan ke Boleh, sini. silahkan. Pesan teh hangat 1 sampai 4 jam. Wifi yang sepuasnya. Nggak masalah. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.